Saat ini kita masuk dalam topik yang berikutnya. Adakah imam dalam rumah tangga Anda? Dalam sesi pertama kita belajar tentang fondasi seorang pria. Bagaimana pria punya fondasi yang benar sehingga dia menjadi pria yang kuat. Lalu pada sesi yang kedua kita belajar bagaimana seorang pria bisa menjadi pria yang maksimal. Nah, saat ini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga atau keluarga kita. Kita belajar dari 1 Korintus 13, 1 Korintus 11 ayat 3. Firman ini berkata, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Ini bicara tentang fungsi. Bukan berarti suami itu lebih hebat, lebih jago dari istri. Di mata Tuhan, suami dan istri itu sama mulianya. Tetapi dari segi fungsi, suami itu adalah kepala dari istri. 1, 2, 3. Yes. Belajar dari firman ini, kepala dalam bahasa Yunani itu bicara kepala. Ada 3 arti daripada kepala. Yang pertama, kepala itu bicara sumber. Tadi kita lihat, laki-laki itu kepalanya Kristus. Kalau seorang pria ini benar-benar menjadi sumber yang baik, maka dia akan mengalirkan aliran yang baik dari Kristus. Sehingga anak-anak itu akan menjadi anak-anak ilahi. Istri akan mengalami sesuatu pengayoman, sehingga aura istri itu keluar, kecantikannya keluar, karena berasal dari sumber yang benar. Dari yang kedua, kepala itu bicara dari tentang pengelola. Pria dikasih Tuhan maintenance, karena Kristus kita atau Allah kita itu Allah yang berkreasi. Maka sebelum pria-pria menikah, dia harusnya sudah punya penghasilan. Dia harusnya punya pekerjaan, sehingga dia bisa memata, bisa memperbaiki apa yang salah dalam keluarganya, karena sudah ada kemampuan ilahi yang didapatkan dari sana. Lalu yang ketiga, kepala itu bicara penopang. Pria itu harus kuat, jangan sontoloid. Kekuatan pria itu didapat dari Kristus tadi, sehingga ketika seorang pria tampil dengan kekuatan Kristus, dia akan bisa memperbaiki apa yang salah di dalam keluarganya. 1, 2, 3. Yes. Pertanyaannya, bagaimana caranya pria-pria itu bisa menjadi kepala? Ini pertanyaannya. Mau tahu pria-pria? Mau. 1, 2, 3. Yes. Kita belajar dari Kristus. Sebelum Kristus menjadi kepala, dia harus rela datang ke dunia lalu mati di kayu salib. Nah, di sana dia menjadi pengantara. Kristus bersyafaat. Dia mendamaikan semua yang di dunia dengan Bapa di surga. Nah, itulah fungsi dia sebagai imam. Imam besar agung. Jadi kalau pria mau menjadi kepala, dia harus siap menjadi imam. Ada statement berkata begini, power statement kita. Ya, mungkin bisa dibaca di sebelah kiri. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. 1, 2, 3. Yes. Jadi ketika pria siap menjadi kepala, dia harus siap menjadi imam. Lalu pertanyaannya, apa fungsi atau tugas dari seorang imam? Yang pertama, seorang imam menurut 1 Timotius 2 ayat 8, dia harus berdoa. Kekuatan doa dari seorang pria itu bagaikan dinamit. Itu bisa meledakkan sesuatu yang buntu, yang macet. Doa seorang pria itu dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Maka ketika pria berdoa, ada sesuatu yang terjadi. Pria yang mendoakan istri akan intim dengan istrinya. Pria yang berdoa bersama dengan istri akan menyatu. Ini Tuhan, suami, istri.
ketika suami membawa istri memeluk dalam satu doa, dia akan melekat dengan Tuhan. Akan ada keintiman, akan ada aura yang luar biasa keluar dari istri. Sehingga keunikan seorang istri itu akan lebih muncul. Wajah istri itu akan berseri, wajah istri itu akan lebih lembut. Itulah kekuatan dari doa. Suami yang mendoakan anaknya akan ada proteksi dari Tuhan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu tumbuh menjadi anak-anak ilahi. Bukan anak brutal, bukan anak yang liar. Dan doa orang benar besar kuasanya. Lalu yang kedua, fungsi atau tugas dari seorang imam adalah mendengar. Jadi mendengar dalam hal ini bukan hanya sekedar beri kuping atau telinga kepada istri yang katanya dia kalau nggak bicara banyak satu hari akan stres. Tetapi fungsi mendengar ini dia memberikan hati, empati. Dia menatap wajah istrinya, mata ketemu mata. Sehingga ketika istri didengarin, dia mengalami kepuasan. Kenapa banyak istri-istri terhilang dari rumah? Kenapa banyak anak-anak terhilang dari rumah? Karena anak-anak nggak didengarin. Maka dia akan mencari siapa yang bisa menerima dia. Siapa yang bisa mendengarkan keluh kesahnya, masalahnya, problemnya. Maka banyak anak-anak yang lari dari rumah, geng-geng, ya ada ketemu dengan anak-anak pang dan lain segala macam. Karena mereka diterima, didengarin. Sementara di rumah bapaknya nggak pernah dengarin. Jadi ketika seorang pria bisa mendengar istri dan anak-anaknya, itu adalah suatu pelayanan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan itulah fungsi dari seorang imam. Lalu ketika istri tidak didengari, maka keluarlah kata-kata yang menista. Istri itu akan menanduk, bukan tunduk. Ada kata-kata yang nggak membangun, karena memang nggak didengarin. Dia merasa nggak diterima apa adanya, nggak dikasihi, nggak disayangi. Anak-anak yang tidak didengarkan orang tuanya, bapaknya, akan hilang dari rumah. Saya ceritakan kenapa anak-anak bisa gabung dengan anak-anak pang, anak-anak yang terbuang. Itu karena nggak didengarin. Mereka nggak dianggap di rumah. Oleh karena itu, jangan sampai terlambat. Jangan sampai istri kita curhat sama tukang sayur, akhirnya melekat sama tukang sayur, intim sama tukang sayur. Artinya kita sebagai pria yang menjadi tempat dia bisa mencurahkan apa masalahnya, persoalannya, dan kita siap mendengarkannya. 1, 2, 3. Yes. Dan yang ketiga, tugas atau fungsi seorang imam adalah melayani istri dan anak-anaknya. Suami-suami jangan hanya jago melayani istri di ranjang. Wow. Tetapi ketika istrinya sakit, seorang suami siap tampil untuk melayani. Saya lebih jago masak dari istri saya. Wow. Tapi masih Indomie. Masak nasi goreng. Anak saya kalau disuruh pilih, siapa yang mau masak nasi goreng hari ini? Oh, papa aja, papa aja. Ya, jadi ketika dia sakit, kita siap menyuci pakaian. Haleluya, bantu. Yes, yes. Jadi saudaraku yang dikasih Pendeta. pria yang melayani adalah pria yang kuat, yang memberikan hatinya, empatinya kepada istri. Saya punya kesaksian. Yang tiga fungsi ini terjadi kepada istri dan anak-anak. Saya katakan tadi, anak saya umur 4 tahun sekarang. Berarti sekitar umur 10, kelas 4. Waktu dia kelas 2, ada temannya, ini perempuan, yang lebih besar badannya. Ya, dia ngejek anak saya ini. Dia bilang, keriting mosok, keriting mosok. Tahu artinya keriting mosok? Keriting yang angus, karena angus keriting. Lalu suatu saat dia pulang dengan sepi, dia nangis dan istri saya panik. Ada mana? Ada apa? Malamnya istri saya cerita dengan sekarang dia yang panik. Wah, kacau nih Pak, anak kita, waduh, gambar dirinya tertolak. Saya dengarkan, ada apa? Coba cerita dulu. Maka fungsi pria sejati mulai keluar. Untung saya sudah ikut camp. Lalu saya bilang, ayo istriku, silakan cerita. Ya, akhirnya saya tahu inti persoalannya karena mendengar, memberi telinga. Siapa di antara kita yang siap untuk dipulihkan? Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menerima pemulihan dari Tuhan karena melakukan fungsi keimaman dengan benar. 1, 2, 3. Yes.